Halo guys, welcome back to my channel yang dimana hari ini kita akan membahas satu kasus lagi di Escape Room Roblox yang menurutku agak sedikit unik, tapi juga masih ada hubungannya dengan kasus sebelumnya dan ada tambahan dimana kita akan berhubungan dengan dunia lain. Nah, pada kasus ini, mereka waktu itu pernah bilang bahwa ini cuman sebuah dinner party biasa. Dinner party ini diadakan di rumah yang besar, terus juga meja makan yang sudah tertata rapi, kursi yang sudah terisi. Jadi, vibe-nya itu benar-benar sudah siap untuk mengadakan pesta makan malam setelah kelulusan. Anehnya adalah kursi-kursi ini dibilang sudah terisi, tetapi nggak ada suara tawa, nggak ada percakapan, dan yang paling anehnya lagi adalah nggak ada satupun dari mereka yang bernafas. Jadi aku di sini akan membuka satu kasus baru lagi, to the graduation dinner loop. Nah, jadi rumah ini bisa dibilang bukan sekedar lokasi yang bisa kita kunjungin, tapi justru rumah ini digunakan sebagai satu jangkar waktu. Segala sesuatu yang di dalam rumah ini itu punya vibe atau perasaan kayak sedang menunggu sesuatu atau menunggu seseorang. Meja makan di sini telah disiapkan. Terus yang paling anehnya, jam di rumah ini atau waktu di rumah ini seolah-olah berhenti atau frozen. Ya, rumah ini bisa dibilang bukan untuk menahan orang untuk keluar, tapi justru untuk memaksa seseorang itu untuk mengingat akan satu hal. Setiap puzzle yang kita selesaikan di dalam rumah ini itu membuka ruangan baru. Bisa disebut sebagai membuka memori lama. Dan secara perlahan, satu kebenaran itu mulai terlihat. Yang sebenarnya, rumah ini itu sebenarnya bukan didesain untuk pesta makan malam. Tapi justru, rumah ini didesain sebagai satu bentuk rekonstruksi tragedi. Sebuah catatan sederhana diletakkan di tempat yang dimana kita saat masuk ke dalam rumah ini langsung kelihatan. Catatan ini diletakkan di titik yang memang nggak bisa kita hindarin. Waktu kita baca catatan atau undangan ini, nada tulisannya itu kelihatan tenang. Nada tulisannya kelihatannya ramah. Namun justru disinilah masalahnya itu muncul. Catatan ini atau undangan ini hanya ditujukan untuk kita. Sementara yang lain sudah duduk di meja. Tetapi pertanyaannya, kalau misalkan mereka sudah duduk di meja, kenapa mereka nggak ada? Yang lainnya di sini yang sudah duduk di meja itu ternyata sudah tiada. Dengan membaca catatan ini, sebenarnya tanpa kita sadarin, itu sebenarnya kita sudah menerima undangan yang tanpa kita sadarin itu kita terima. Di sini ada dua versi meja makan ya, bisa dibilang. Versi meja makan yang pertama terlihat dari satu foto ini, itu kelihatannya happy ya, sebelum semuanya hancur. Sedangkan meja makan yang kita datangin pada saat ini, satu kebenaran yang bisa dibilang satu realita kebenaran yang muncul pada saat itu. Dalam lukisan masa lalunya, di sini kelihatan mereka masih hidup. Mereka kelihatan masih duduknya itu bersampingan. Seketika listrik itu mati dan meja makan ini disusun ulang, tamu-tamu di meja makan ini itu nggak pernah kelihatan berdiri lagi. Nah, catatan yang kita temukan di awal, yang kita temukan di atas meja makan ini, itu sebenarnya bukan satu bentuk curahan emosi aja, tapi justru ini adalah satu bentuk manifesto balas dendam. Lalu, setelah kita kurang lebih mengeksplor lebih dalam rumah ini, dindingnya kita bisa bilang dindingnya itu nggak kelihatan bersih, ya. Walaupun sebenarnya memang bersih, tapi dinding itu kelihatan nggak bersih. Cuman ada satu kalimat yang diulang terus tanpa henti, yaitu "This is revenge". Kalimat ini bukan diulang di dalam realita, kalimat ini diulang di dalam isi kepala si host. Kita lebih ditarik menuju isi kepalanya si host. Ini bisa dibilang sebagai satu tempat yang dimana
amarahnya ini itu sudah nggak bisa lagi kita saring dengan logika. Dengan cara host ini menarik kita ke dalam satu cermin yang menunjukkan isi kepalanya si host ini, dia tuh sebenarnya nggak mau kita itu melihat apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu. Pada akhirnya kita bisa escape, tapi dengan satu bentuk catatan ya. Bisa dibilang udah bentuk catatan, kalimat ini akhirnya tuh muncul sebelum kita bisa escape. You will pay for everything he did. He took her from me, and I will take your soul. Kalimat ya di sini bukan menjelaskan kayak aku kehilangan dia, bukan aku dia meninggalkan aku, bukan. Tapi justru kata yang bisa kita petik dari kalimat ini itu adalah diambil. Motor yang melaju tanpa pengendara ini itu sebenarnya bisa dibilang bukan semacam bentuk hantu, tapi sebenarnya motor ini bisa dibilang sebagai satu bentuk ingatan. Di detik terakhir, suara mesin dan ada satu kesalahan yang pada akhirnya itu menghabisi segalanya. Motor yang kita lihat di dalam pikiran kita atau di dalam memori kita ini sebenarnya enggak mengejar kita itu untuk membunuh kita secara fisik ya. Tapi sebenarnya motor ini mengejar untuk membunuh bentuk kesadaran kita. Satu bentuk komunikasi dunia kita dengan alam roh. Aku yakin sih teman-teman tahu, yaitu adalah Ouija board. Ouija board ini digunakan sebagai satu bentuk media komunikasi antara kita dengan dunia lain. Ouija board ini enggak berfungsi sebagai satu bentuk alat komunikasi atau satu bentuk pemanggil roh. Di sini berfungsi sebagai satu bentuk tanda tangan. Empat huruf ini dimunculkan menjadi satu nama, yaitu Evan. Satu nama yang ingin diingat terus sebelum segalanya menjadi gelap. Nah, Evan di sini bukan, ya bisa dibilang bukan hanya sekedar korban, ya, tapi dia juga bukan sekedar penonton. Justru Evan ini bisa dibilang dia satu bentuk arsitek yang membentuk loop ini, atau Evan ini itu adalah bentuk jiwa yang sudah terikat dengan kontrak apa gitu sampai nggak bisa pergi lagi dari alam yang dia tinggali saat ini. Kita bisa escape dari kejadian The Graduation Dinner Loop ini lewat pintu keluar, yang pintu keluar ini bukan hanya sekedar jalan pulang, tapi justru pintu keluar ini itu adalah satu bentuk transisi yang dimana lorong gelap yang sebelum kita bisa escape, lorong gelap yang tanpa ujung ini itu bisa dibilang bukan hukuman secara fisik, tapi ini adalah bentuk kondisi mental yang terus berjalan tanpa pernah berhenti. Contoh kayak si Evan, terus juga kejadian malam itu, terus juga rasa bersalah yang enggak pernah yang benar-benar enggak pernah hilang. Jadi ini bukan satu bentuk cerita tentang rumah berhantu, tapi ini adalah satu cerita yang dimana apa yang terjadi ya ketika satu bentuk cinta itu berubah menjadi satu bentuk obsesi, dan kehilangan cintanya ini itu berubah menjadi satu bentuk balas dendam. Dan di dunia ini kelulusan, entah itu kelulusan dari kuliah, kelulusan dari SMA, ini sebenarnya bukan satu bentuk awal kehidupan baru, tapi justru ini adalah satu bentuk awal dari neraka yang berulang.